Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is... Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah hutan yang rimbun, terdapat seekor burung gagak bernama Kuro. Kuro adalah burung gagak yang sangat istimewa, karena dia memiliki bulu berkilauan hitam yang mengilap seperti intan. Dia juga memiliki kepintaran yang luar biasa dan suka menjelajahi berbagai penjuru hutan untuk mencari petualangan baru. Suatu hari, Kuro terbang ke bagian hutan yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sana, dia menemukan sebuah gua yang penuh dengan ukiran aneh di dindingnya. Ukiran-ukiran tersebut menggambarkan legenda kuno tentang harta karun yang tersembunyi di dalam hutan tersebut. Kuro merasa tertarik dan memutuskan untuk memulai pencarian harta karun tersebut. Selama pencariannya, Kuro bertemu dengan berbagai makhluk hutan, seperti tupai cerdit, kijang lincang, dan bahkan seekor burung hantu bijak yang memberinya petunjuk berharga. Kuro juga menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang menantang, seperti melintasi sungai deras dan menjelajahi gua gelap yang penuh misteri. Namun, dengan kecerdikannya, Kuro selalu berhasil mengatasi setiap rintangan tersebut. Pada akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Kuro tiba di sebuah tempat yang indah di dalam hutan. Di sana, dia menemukan harta karun yang diceritakan dalam legenda tersebut. Ternyata, harta karun itu bukanlah harta material, melainkan buku kuno yang berisi pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Kuro menyadari bahwa harta karun sejati adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perjalanan dan pengalaman. Dia kembali ke hutan dengan hati penuh kebahagiaan, membagikan cerita dan pengetahuannya kepada makhluk-makhluk hutan lainnya. Dari hari itu, Kuro menjadi burung gagak yang dihormati dan dianggap sebagai penasihat bijak oleh semua makhluk di hutan. Dan begitulah, perjalanan panjang burung gagak Kuro mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan lebih berharga daripada harta karun materi, dan bahwa petualangan dan rintangan dalam hidup dapat membentuk kita menjadi sosok yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Kuro terus menjalani kehidupan yang penuh makna di hutan. Dia menjadi penghubung antara berbagai makhluk hutan, membantu mereka menyelesaikan masalah dan menemukan solusi untuk berbagai tantangan yang mereka hadapi. Kuro juga sering mengadakan sesi cerita di bawah pohon besar, di mana dia berbagi kisah-kisah petualangannya dan berbagai pelajaran yang telah dia pelajari. Tidak lama kemudian, kabar tentang kebijaksanaan dan petualangan Kuro menyebar keluar hutan. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendengarkan cerita-cerita Kuro dan mencari nasihat darinya. Kuro dengan rendah hati menerima kedatangan mereka dan dengan senang hati membagikan pengetahuannya. Suatu hari, ketika hutan sedang dihadapkan pada bahaya besar akibat perubahan iklim yang drastis, Kuro memimpin upaya bersama seluruh makhluk hutan untuk menyelamatkan lingkungan mereka. Dengan mengajak semua makhluk untuk bekerja sama, mereka berhasil menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana yang lebih buruk terjadi. Berkat usaha dan kebijaksanaan Kuro, hutan pun menjadi tempat yang damai dan harmoni. Makhluk-makhluk hutan hidup dalam kedamaian dan saling mendukung satu sama lain. Kuro sendiri menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan, dan cerita tentang burung gagak yang membawa perubahan positif ini terus melegenda dari generasi ke generasi. Hingga pada akhir hidupnya, Kuro merasa puas dan bahagia dengan perjalanan yang telah dia tempuh. Dia meninggalkan warisan berupa buku catatan petualangannya dan berbagai pelajaran berharga yang telah dia pelajari. Cerita Kuro tetap hidup dalam hati setiap makhluk hutan dan manusia yang pernah mendengarkannya. Kerjasama,
dan kepedulian terhadap alam adalah hal-hal yang tak ternilai dalam menjalani kehidupan. Pada saat-saat menjelang akhir hayatnya, Kuro merasa ada tugas terakhir yang harus dia lakukan. Dalam suatu pertemuan besar di hutan, Kuro memutuskan untuk menciptakan sebuah tempat khusus yang dapat menjadi pusat pembelajaran dan kebijaksanaan bagi semua makhluk hutan dan manusia. Tempat ini diberi nama Pohon Kebijaksanaan. Dengan bantuan semua makhluk di hutan, Pohon Kebijaksanaan didirikan di tengah hutan. Tempat ini menjadi ruang terbuka di mana orang-orang dan makhluk hutan dapat berkumpul untuk berdiskusi, berbagi kisah, dan mencari solusi untuk berbagai masalah. Di sekitar Pohon Kebijaksanaan, dibangun perpustakaan besar yang berisi buku-buku tentang berbagai bidang pengetahuan dan kisah-kisah inspiratif. Ketika Kuro akhirnya berpulang, seluruh hutan berkabung. Namun, warisan dan pengaruhnya terus hidup melalui Pohon Kebijaksanaan dan semua yang telah dia ajarkan. Pohon itu sendiri tumbuh subur dan kuat, melambangkan kelanjutan kebijaksanaan dan perjalanan hidup yang tak pernah berakhir. Dari generasi ke generasi, Pohon Kebijaksanaan menjadi tempat yang disucikan, di mana orang-orang datang untuk belajar, berdiskusi, dan merenung. Kuro menjadi legenda yang dihormati, dan setiap tahunnya diadakan perayaan untuk mengenang jasa-jasanya dalam menjaga kedamaian dan memberikan pengetahuan. Cerita tentang burung gagak Kuro dan Pohon Kebijaksanaan terus diwariskan, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam, berbagi pengetahuan, dan berupaya menjadi pribadi yang bijaksana. Hingga saat ini, setiap kali angin bertiup melalui ranting-ranting Pohon Kebijaksanaan, kisah Kuro dan semua yang dia perjuangkan tetap hidup dan memberi inspirasi kepada semua yang mendengarnya. Generasi demi generasi, kisah burung gagak Kuro dan Pohon Kebijaksanaan tetap berlanjut. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk mempelajari pelajaran dari cerita tersebut dan mengambil inspirasi dari perjuangan Kuro. Pohon Kebijaksanaan menjadi pusat pertemuan lintas generasi, di mana pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalaman berbagi secara luas. Dengan berjalannya waktu, manusia mulai menyadari bahwa hubungan mereka dengan alam sangatlah penting. Pohon Kebijaksanaan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi simbol penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Berbagai inisiatif untuk menjaga hutan dan alam sekitarnya lahir dari inspirasi cerita Kuro, mengikuti jejak perjuangannya untuk keberlanjutan. Di suatu masa, ketika tantangan baru muncul dalam bentuk ancaman alam yang lebih besar, keturunan Kuro bersama dengan makhluk hutan lainnya bekerja keras untuk mencari solusi. Dengan menggabungkan pengetahuan yang telah diperoleh dari Pohon Kebijaksanaan dan teknologi modern, mereka berhasil menemukan cara untuk menghadapi ancaman tersebut dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Pohon Kebijaksanaan menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dalam berbagai bidang, dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga seni dan kreativitas. Orang-orang terus datang untuk mengambil pelajaran dari cerita Kuro dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan hutan tempat pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam perayaan tahunan yang diadakan di sekitar Pohon Kebijaksanaan, cerita-cerita burung gagak Kuro terus diceritakan ulang. Generasi muda mendengar tentang petualangan Kuro, semangatnya dalam menghadapi rintangan, dan kebijaksanaannya dalam menjalani hidup. Semangat Kuro menjadi api yang terus menyala, menginspirasi semua yang hadir untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan begitulah, kisah burung gagak Kuro dan Pohon Kebijaksanaan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah hutan dan dunia. Mereka mengajarkan bahwa setiap individu, meskipun mungkin hanya seekor burung, memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang besar jika memiliki tekad, kebijaksanaan, dan semangat yang kuat. Terima kasih teman-teman.
sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe. Thanks you.